Paslon Ridho fokus belusukan dan kampanye kreatif. Rapat kerja terakhir Menhan Prabowo di DPR. Sidang akhir masa jabatan anggota MPR RI. Prabowo respon wacana bertemu Megawati sebelum pelantikan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi Festi. Senang sekali di pagi hari ini Festi dan juga Sally bisa terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan perpolitikan Indonesia dan juga perekonomian. Kalau bisa kita melihat terkait dengan ada pasangan Ridwan Kamil dan juga Susono yang baru saja melakukan belusukan kampanye ke berbagai daerah ataupun titik yang ada berada di daerah Jakarta seperti itu ya. Karena kalau bisa kita melihat pasangan dari Ridho ini ingin memberikan sebuah kampanye yang sangat ceria, semangat dan tampaknya juga ini lebih santai ya kayaknya ya. Betul, dan tak hanya soal pasangan Ridho saja, Festi dan pemirsa, ini juga ada Menhan Prabowo yang menghadiri rapat terakhir kemarin ya bersama DPR RI. Betul, dan kemarin juga merupakan salah satu dari akhir masa jabatan dari MPR RI yang telah mengesahkan sebuah tata tertib yang baru dan juga rekomendasi dari MPR RI. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Simpo TV selengkapnya. Kita awali dengan informasi utama di mana Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menggelar sidang paripurna akhir masa jabatan anggota MPR RI periode 2019 hingga 2024. Dan dalam sidang tersebut dibuka langsung oleh Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang dihadiri oleh jajaran Wakil Ketua Majelis MPR RI dan Ketua Dewan Program Rakyat Republik Indonesia. Dalam sidang tersebut hadir semua fraksi kelompok DPD yang berjumlah 358. Dengan ketentuan pasal 66 ayat 5, sidang belum terpenuhi secara quorum. Dengan hal tersebut, Ketua MPR RI menyampaikan harus menskor sidang paripurna tersebut selama 30 menit. Hal ini dikarenakan minimnya jumlah anggota yang harus hadir dalam sidang. Agenda sidang akhir masa jabatan anggota MPR Republik Indonesia periode 2019-2024 untuk penetapan keputusan MPR terkait perubahan tata tertib MPR dan rekomendasi MPR RI. Dilanjutkan dengan laporan pelaksanaan tugas serta wewenang dan kinerja pimpinan MPR RI periode 2019-2024. Dalam hal ini sidang paripurna MPR RI dibuka secara umum. Ketua MPR RI Bambang juga turut menyampaikan rasa syukur karena telah selesai dalam melaksanakan tugas sebagai Ketua MPR RI periode 2019-2024 dan juga menyampaikan 2 bait pantun dalam sidang tersebut. Pada kesempatan yang baik ini, Majelis ingin menyampaikan rasa syukur yang mendalam karena telah selesai menunaikan tugas konstitusionalnya masa bakti 2019-2024. Mengawali sidang, izinkan kami sampaikan 2 bait pantun. Burung cendrawasih di hutan Irian, terbang melayang di atas awan. Ucapan terima kasih kami haturkan atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Pohon beringin di persimpangan jalan, tegak berdiri meskipun diterjang badai dan topan. Izinkan kami menggelar sidang akhir masa jabatan untuk menyampaikan laporan kinerja dan rancangan putusan. Menurut Ketua MPR RI, Bambang menyatakan dalam masa bakti 2019-2024 adalah periode yang tidak mudah. Menurutnya masa bakti ini penuh dengan tantangan dan dinamika seperti halnya harus berjibaku menghadapi COVID-19 dengan segala dampaknya. Hal ini membuat seluruh aktivitas majelis harus dilaksanakan dengan mengedepankan adaptasi dan inovasi. Selain itu, dinamika kondisi geopolitik global, perlambat ekonomi dunia,
hingga faktor perubahan iklim dunia yang turut berdampak di Indonesia. Menurut Bambang Susatyo, dengan adanya gotong royong dan semangat bangsa, mampu menghadapi tantangan tersebut. Hal ini juga terbantu dari peran penting MPR RI. Pimpinan MPR menghargai kerja keras dan komitmen seluruh anggota MPR dalam menjaga stabilitas politik, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta membangun kesadaran akan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang menghadang. Semoga semangat pengabdian ini terus menginspirasi kita semua untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang pelantikan anggota DPR, pimpinan DPR RI dan juga Dasko ini mengapresiasi Komisi 3 DPR yang selalu tetap dan juga produktif kepada masyarakat dan selalu bahu-membahu bekerja sama bersama pemerintah. Dasko berharap Komisi 3 DPR nantinya dapat melewati dinamika politik di masa yang akan datang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan DPR Dasko saat menghadiri peluncuran buku Komisi 3 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam peluncuran buku ini, Dasko mengapresiasi langkah Komisi 3 DPR yang tetap selalu produktif kepada masyarakat. Dirinya juga menilai Komisi 3 selalu mengutamakan berkomunikasi baik dengan pimpinan DPR jika ingin mengajukan suatu acara. Anggota Komisi 3 baru periode 2019-2024 ataupun yang masih bertahan dapat melewati dinamika politik yang akan datang. Ia pun berharap anggota Komisi 3 periode 2019-2024 ataupun yang baru dapat melewati dinamika politik yang akan datang. Ya, kita bersyukur bahwa dalam periode 2019-2024 Komisi 3 yang mengalami juga saat-saat di mana skala nasional dan global pernah mengalami masa sulit di zaman COVID-19 dan lain-lain. Komisi 3 tetap produktif, bisa berbuat untuk rakyat dan juga dengan mitra secara bahu-membahu bekerja bersama-sama. Pak, sebagai pimpinan DPR nih Pak, bagaimana sejauh ini Komisi 3 berkoordinasi nih Pak dengan pimpinan juga Ya, selama ini koordinasi Komisi 3 dengan pimpinan DPR itu sangat baik, saya pikir. Segala sesuatu dikomunikasikan, baik ketika mau mengajukan sebuah acara, pengajuan surat, maupun kemudian ketika terjadi hal-hal yang sifatnya mendadak. Itu semua juga secara cepat dikomunikasikan kepada pimpinan dan tidak pernah ada suatu masalah sampai dengan saat ini. Tantangan Pak, Bapak sendiri melihat Komisi 3 ke depan tantangannya bagaimana, mengingat bentar lagi kan kita pelantikan DPR baru? Ya, tantangan Komisi 3 ke depan tentunya di masa depan akan periode 2024-2029 akan terjadi banyak dinamika yang kemudian akan menimbulkan tantangan-tantangan baru, dan tapi saya yakin dengan niat dari teman-teman Komisi 3 yang baru maupun yang masih bertahan itu tentunya akan terlewati dan bisa terlambat. Dari Jakarta, Fahrizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Sedangkan itu Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja terakhir bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada Rabu sore kemarin. Dan dalam kesempatan itu Prabowo berpamitan kepada mitra kerjanya Komisi 1 DPR RI dan dirinya menyampaikan permintaan maaf jika terdapat kesalahan selama 5 tahun menjadi Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri rapat kerja terakhir bersama Komisi 1 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu sore. Raker tersebut menjadi rapat dengan tingkat kehadiran tertinggi di Komisi 1 dalam beberapa bulan terakhir. Dalam pemaparannya, Prabowo mengungkapkan terima kasih kepada Komisi 1 DPR yang selalu mendukung dan membantu kinerja Kementerian Pertahanan selama dipimpin dirinya. Prabowo mengatakan apa yang dilakukan selama 5 tahun semata-mata hanya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Dirinya pun menyampaikan rasa permintaan maaf sekaligus berpamitan kepada Komisi 1 yang merupakan mitra kerja Kementerian Pertahanan. Lebih luas, ia menyebut bahwa tugas lebih besar telah menunggu semua pihak di masa yang akan datang. Saya juga mohon maaf apabila dalam
pekerjaan saya selama 5 tahun sebagai Menteri Pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara kalian, tetapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata adalah untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, saya mohon diri kepada saudara-saudara dan saya diberitahu bahwa ini adalah mungkin rapat terakhir bagi Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan. Dengan demikian, atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri, kami mengucapkan selamat, penghargaan atas pengabdian Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, dan mudah-mudahan kita terus akan bekerja sama untuk bangsa dan negara kita, supaya kita bisa mengarungi masa-masa yang mungkin sulit untuk menjaga keselamatan bangsa dan rakyat kita. Tugas yang lebih besar menunggu kita semua. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Besar senantiasa menyertai Bapak-Bapak Ibu-Ibu dalam pengabdian Bapak-Bapak Ibu pada negara dan bangsa. Dan semoga Indonesia selalu kuat dan jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Dari Jakarta, Fahrizal Dafa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR memuji tingkat kehadiran para anggota Komisi 1 dalam raker bersama Menhan, Menlu, serta Menkumham. Dan dalam rapat terakhir bersama Menteri Pertahanan dihadiri oleh 9 fraksi dengan total kehadiran fisik sebanyak 40 orang. Dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap 5 rancangan undang-undang RUU Kerjasama Bidang Pertahanan, Ketua Komisi 1 DPR RI Meutia Hafid turut menyampaikan apresiasi atas tingkat kehadiran yang tinggi dalam rapat kerja ini. Adapun Komisi 1 DPR RI melakukan rapat kerja bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Aktas, serta Menteri Luar Negeri yang diwakili oleh Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansuri. Tingkat kehadiran fisik ini dihadiri oleh seluruh pimpinan Komisi 1 DPR serta 40 anggota dari 9 fraksi yang ada. Meutia menyoroti raker kali ini merupakan tingkat kehadiran tertinggi di Dewan Perwakilan Rakyat DPR selama kurun waktu 3 hingga 6 bulan kebelakang. Di sela pembukaan raker tersebut, Meutia turut memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih yang mampu mendapatkan 96 juta suara rakyat Indonesia dalam gelaran pemilihan presiden Februari lalu. Bapak Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 1 yang terhormat, hadir di hadapan Bapak Menhan seluruh pimpinan. Dan ini jarang terjadi, Pak. Mungkin baru hari ini. Dan dalam rapat pertama dengan Menhan, lengkap 5-5-nya hadir. Kemudian anggota Komisi 1 yang hadir juga seluruh fraksi, 9 fraksi hadir dengan kehadiran fisik ada 40 orang. Jadi ini juga mungkin angka tertinggi dalam 3 bulan terakhir atau mungkin 6 bulan terakhir. Apa Pak Dev, 1 tahun terakhir juga ini mungkin tertinggi. Baik, saya sebelum membuka akan menyampaikan bahwa saya sebetulnya mengumpulkan keberanian yang luar biasa dan cukup lama untuk mengundang mitra kami Bapak Menteri Pertahanan. Bukan karena takut dengan Pak Prabowo-nya, tapi kepada beliau saat ini melekat 96 juta suara pemilih rakyat Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, terkait dengan kemarin baru saja melaksanakan sebuah raker seperti itu ya, dari mana akhir masa jabatan MPR RI, di mana ini juga kan dipimpin oleh Ketua MPR RI dari Bambang Susatyo, juga sempat mengatakan rasa terima kasihnya, rasa syukurnya. Tapi ada yang lebih menarik atau perhatian dari masyarakat Indonesia adalah ketika pada saat akan melakukan sebuah rapat, ini sempat diskor selama 30 menit karena tidak adanya quorum pada saat raker tersebut. Tapi kalau misalnya kita melihat setelah 30 menit itu, alhamdulillah semua
yang sudah hadir sesuai dengan syarat dan juga ketentuan sudah hadir di sana. Maka dari itu pelaksanaan rapat pun berjalan dengan lancar. Apalagi kalau misalnya kita melihat terkait dengan pemaparan dari Bambang Susatyo juga mengatakan bahwa pada saat masa bakti 2019 hingga 2024 ini adalah masa bakti ataupun periode yang sangat banyak sekali dinamikanya. Banyak sekali geopolitik yang terjadi di sana, apalagi ini harus berjibaku dengan adanya kasus COVID-19. Dan tak hanya dari rapat terakhir dari MPR RI saja, dan pemirsa, ini juga ada rapat terakhir Komisi 1 bersama Menhan Prabowo, di mana memang kalau kita ketahui raker tersebut dihadiri hampir seluruh anggota dari Komisi 1, di mana memang kalau kita ketahui anggota Komisi 1 itu sebanyak 55 dan ternyata dihadiri oleh sebanyak 44 orang. Dan kalau kita lihat juga dan pemirsa, Menhan Prabowo mengucapkan terima kasih kepada Komisi 1 rasa syukur juga yang telah menjalin kerjasama baik antara Menhan dan juga Komisi 1. Oke, yang mana juga bisa terus memberikan selalu bahu-membahu dan kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, apalagi kalau misalnya kita melihat pemaparan dari ataupun speech keynote dari Presiden terpilih Prabowo Subianto ataupun Menhan Prabowo Subianto ini banyak sekali aplaus dan juga apresiasi yang sangat luar biasa dari seluruh anggota DPR RI dan juga yang berada di rapat seperti itu ya. Kalau misalnya kita melihat juga dari Mutia Hafid juga sempat mengatakan ini sempat ada rasa segan untuk mengundang Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melakukan sebuah raker seperti itu ya. Memang dari hasil capaian Menhan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia banyak sekali kerjasama dilakukan oleh Prabowo ke berbagai negara, dan kita berharap bahwasanya nanti Menhan selanjutnya bisa menggantikan Prabowo jauh lebih baik lagi ke pemerintahan mendatang. Dan mudah-mudahan nanti tanggal 1 Oktober kita akan melantik seluruh yang baru-baru ini bisa memberikan yang terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasinya, di mana rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri kembali menjadi perbincangan publik.
Pertemuan tersebut digadang-gadang akan membahas tawaran koalisi dan juga banyak spekulasi lain, terutama menjelang penyusunan kabinet pemerintahan baru. Rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Megawati dibenarkan oleh Ketua DPP Partai PDIP Puan Maharani. Pertemuan tersebut dikabarkan akan dijadwalkan sebelum pelantikan Prabowo sebagai Presiden pada 20 Oktober mendatang dan akan membahas banyak hal. Puan menyebut bahwa pertemuan tersebut adalah silaturahmi penting, yang dalam pembahasannya juga akan ada terkait penawaran koalisi. Namun Puan meminta publik untuk menunggu lebih lanjut hasilnya. Adapun terkait kemungkinan pembahasan kabinet ke depan menurut Puan, kemungkinan tersebut terlalu jauh untuk dibahas. Puan menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya terus berkomunikasi dan juga menjaga silaturahmi dengan Prabowo. Insya Allah. Ya. Ada pembahasan juga untuk kalau itu masih terlalu jauh dan komunikasi udah kita lakukan, kan saya juga sering ketemu Mas Prabowo di acara-acara Pak Prabowo. Jadi ya selalu berkomunikasi, selalu bersilaturahmi. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan hasil pembicaraannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, saat pertemuan pimpinan MPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin lalu. Muzani menyampaikan dalam momen tersebut Megawati turut menitipkan salam hormat kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salam tersebut dinilai sebagai bentuk kehormatan, doa kebahagiaan, dan segala hal baik yang sudah menjadi tradisi dalam bersilaturahmi. Pertanyaan Niko, Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Salam itu adalah bentuk penghormatan, salam itu adalah doa kebahagiaan kepada orang yang dituju. Saling mendoakan dan saling berpengharapan terhadap atau di antara para sesama pemimpin bangsa adalah sesuatu yang baik yang harus menjadi tradisi dalam bersilaturahmi. Saat pertemuannya, Pemirsa, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan sinyal terkait pertemuannya bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal ini diungkapkan Prabowo usai menghadiri raker terakhir bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wacana pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hingga saat ini masih menjadi tanda tanya bagi publik. Sejumlah parpol pun menyebut bahwa pertemuan Prabowo bersama Megawati akan segera dilakukan. Saat ditanya awak media terkait rencana pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berharap pertemuan dengan Megawati dapat segera terlaksana. Apa sih Pak, pas ketemu sama Pak SBY, bahas apa Pak? Kalau rencana pertemuan sama Bu Mega itu kapan Pak? Akan berlangsung Pak pertemuan dengan Bu Mega? Insya Allah. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga mengaku telah bertemu dengan Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut merupakan ihwal dari rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati. Meski demikian, Puan belum mengungkap pasti akan waktu pertemuan. Dirinya hanya memberi kode bahwa waktu pertemuan tidak akan lama lagi. Dari Jakarta, Fahrizal Dafa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut sebagai langkah yang sangat positif. Dan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai silaturahmi antar kedua tokoh tersebut dapat menjadi relaksasi politik sehingga banyak hal yang dapat dikolaborasikan bersama. Pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo sebelum pelantikan Presiden adalah kegiatan yang harus kita apresiasi karena ini membuka ruang komunikasi, wahana untuk kedua tokoh ini saling bertemu dan bersilaturahim kembali pasca Pilpres 2024 yang cukup berdinamika tinggi. Saya kira ini hal yang sedikit banyak bisa memberikan semacam relaksasi ataupun normalisasi hubungan maupun situasi sosial politik di masyarakat, sehingga ketegangan yang mungkin saja mengemuka dan belum reda ketika kedua tokoh ini bertemu bisa mereda
dan harapannya ada banyak hal ya, sinergi, kemudian kolaborasi, dan harapannya memang ya PDIP tetap berada di luar kabinet atau pemerintahan agar sinergi dan kolaborasi yang dimaksud lebih kepada tataran check and balances, artinya ada penyeimbang, ada yang memberikan masukan kritik yang konstruktif agar apa pemerintahan kita semakin objektif ya, tidak sekedar yes man atau yes pak dan semua seperti seirama saja, tidak ada kanal bagi mereka yang tidak sepakat, tidak setuju agar bisa didengar juga, dan ini penting bagi demokrasi yang ingin terus kita kuatkan. Sinyal adanya pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ini masih terus menjadikan sebuah perbincangan di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Dan juga banyak sekali pro dan juga kontra, tapi kalau bisa kita melihat ini banyak yang mendukung karena hal tersebut merupakan adalah hal yang sangat positif. Yang mana kalau bisa kita melihat sebelumnya sempat ada huru-hara ataupun keretakan, diantaranya ini adalah gosip ya, ini hoax sebenarnya ya. Diantaranya diduga-duga ini ada kabar yang kurang baik diantaranya. Tapi kalau bisa kita melihat di berbagai sebuah rapat apapun, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Megawati, bahkan dari Puan Maharani pun selalu memberikan salam hormat kepada Prabowo Subianto, dan itu tentunya juga salah satu sinyal bahwa keduanya ataupun mereka tidak ada hubungan yang retak ya. Betul. Dan memang kalau kita ketahui Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri ini memang memiliki komunikasi yang baik. Apalagi kalau kita lihat ini ada sinyal ingin bertemu, mungkin saja Prabowo ingin adanya kerjasama ataupun yang koalisi di antara keduanya. Apalagi kalau kita lihat ini katanya PDIP akankah bergabung dengan Kim Plus, karena memang kalau kita lihat ini kan Kim Plus ini belum ada diisi oleh PDI Perjuangan. Betul. Kita harapkan bahwasanya memang PDI Perjuangan ini dapat bergabung bersama-sama dan mendukung pastinya ya, pemerintah dari Prabowo Gibran sendiri. Oke, dan terkait dengan kabar-kabar di mana PDI Perjuangan ini tertinggal ataupun ditinggal, ini tidak ada ya seperti itu, bahwa keduanya ini sangat memiliki hubungan yang sangat baik, dan mudah-mudahan kedepannya tidak ada lagi gosip-gosip yang berseliweran ataupun kekeliruan terkait dengan gosip keretakan di antara keduanya, karena hingga saat ini hubungannya sangat-sangat baik. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV.
Simpo TV, News, Sport, Entertainment. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait Pilkada 2024 di mana pasangan calon bupati dan wakil bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Andi Bebas Manggazali dan Siti Rahmawati resmi mendapatkan nomor urut 2 dalam pengundian nomor urut Pilkada serentak 2024. Pasangan populer dengan sebutan Bebas Siti ini mengaku bersyukur dengan perolehan nomor urut 2 yang juga diklaim sebagai angka kemenangan. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Polewali Mandar, Sulawesi Barat menggelar pengundian nomor urut pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polman pada Senin lalu. Salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Andi Bebas Manggazali, Siti Rahmawati resmi mendapatkan nomor urut 2 dalam pengundian nomor urut pada Pilkada Serentak 2024. Pasangan yang populer dengan sebutan Besti ini mengaku bersyukur dengan mendapatkan nomor urut 2. Menurutnya nomor urut 2 ini merupakan nomor urut pasangan Prabowo Gibran yang menang dalam kontestasi Pilpres lalu. Calon Bupati Polman Andi Bebas Manggazali mengatakan nomor urut yang sama akan memudahkan masyarakat dalam pemungutan suara mendatang. Lebih luas, Andi pun optimis dapat memenangkan dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024. Saya mendapat tanda-tanda zaman, di mana setelah kita pencabutan nomor 2, alhamdulillah ini sudah mendapatkan tanda-tanda zaman. Kenapa? Salah satu partai mengusung kami itu adalah Prabowo, itu partai Gerindra itu nomor 2. Dan pemenang presiden itu nomor 2. Yang ke Jakarta lagi ke Senayan itu partai pengusung kami PAN, Pak Akbar itu juga nomor 2. Sehingga insya Allah dengan nomor 2 ini nomor keberuntungan untuk kami dan kami berdua akan sejajar sepenanggungan, tidak ada bilang wakil atau bupati, semua kewenangan sama-sama kita jalankan bersama. Ya, sehingga tidak ada yang mengusung bupati semua dibagilah sesuai dengan tupoksi kita masing-masing ke depan. Itu alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada KPU yang menyelenggarakan hari ini sukses dengan bagus. Insya Allah dari tahap ke tahap itu sukses terus. Yang penting masyarakat semua mendukung kita maupun aparat yang ada di Kabupaten Polewali Mandar seperti itu. Terima kasih karena ini azan tidak lama lagi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besti! Besti! Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Simpo TV melaporkan. Masih terkait dengan Pilkada, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyambangi wilayah Warakas, Jakarta Utara pada pagi kemarin untuk belanja masalah. Warga curhat ke RK untuk tetap melanjutkan Kartu Jakarta Pintar atau KJP hingga persoalan dalam mengatasi masalah macet di Jakarta. Bakal calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil hadir disambut oleh warga dengan antusias. Tampak ibu-ibu menghampiri RK untuk menitipkan pesan dan berfoto. Salah satunya pesan yang disampaikan terkait keberlanjutan program Kartu Jakarta Pintar. RK terlihat melayani swafoto dari warga di lokasi. Ia kemudian menuju tempat warung makan gratis Zahara dan berbincang dengan masyarakat setempat. RK juga sempat dicurhati soal kemacetan yang tak tuntas-tuntas di Jakarta. Seorang ibu mengeluhkan suaminya yang kerap pulang telat. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan sederet program yang akan diusung jika nanti menjadi Gubernur DKI Jakarta. RK menyebut akan merutinkan program Maghrib Mengaji kepada anak-anak di Jakarta hingga memberikan dana bagi RW untuk mengembangkan wilayahnya. Dari hasil kunjungannya ke Warakas Gang 8, Ridwan Kamil mengaku telah mendengar keluhan masyarakat dan menampung setidaknya 12 curhatan, mulai dari masalah pendataan, mendapat bantuan dari negara, warga yang tak mau jadi pengangguran, hingga tidak ada kesejahteraan untuk guru ngaji. Kegiatan belusukan tidak hanya sekedar melambaikan tangan menyapa, namun mendengarkan keluhan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menginginkan Pilkada Jakarta sebagai contoh daerah lain dengan mengedepankan kekeluargaan. Dan RK juga melarang keras para pendukungnya agar tidak menggunakan money politik. Ridwan Kamil dan Suswono ditetapkan sebagai pasangan Cagup-Cawagup Jakarta dengan nomor urut 1 pada Pilgub Jakarta 2024. Bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyampaikan sejumlah pesan terkait pesta demokrasi yang akan berlangsung pada November mendatang. Emil meminta kepada seluruh pendukungnya untuk menjaga pesta demokrasi Jakarta dengan menciptakan suasana pilkada yang damai gembira.
Secara tegas, Emil juga melarang pendukungnya untuk tidak melakukan politik uang serta menjelek-jelekan pasangan calon yang lain. Emil menyampaikan untuk selalu mengedepankan kekeluargaan agar Pilkada Jakarta 2024 menjadi teladan bagi provinsi lain di Indonesia. Alhamdulillah hari ini selepas hujan kita mendeklarasikan kampanye damai. Oleh karena itu tentunya kami ingin Pilkada Jakarta menjadi pilkada teladan, menjadi pilkada percontohan, menjadi pilkada yang naik kelas, menjadi pilkada yang menjadi rujukan bahwa pesta demokrasi di Indonesia bisa diselenggarakan dengan damai, penuh dengan semangat kekeluargaan, banyak yang hadir di TPS, dan diselenggarakan dengan cara-cara yang damai, riang gembira, ceria, jauh dari yang namanya menjelek-jelekan, jauh dari namanya hoax, jauh yang dari namanya hal-hal yang sifatnya money politik. Mudah-mudahan dengan begitu kita sambut Pilkada Jakarta dengan sebaik-baiknya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil mengatakan akan fokus berkampanye dengan belusukan temu wicara hingga melakukan kampanye kreatif. Dan Emil menyebut kampanye kreatif dilakukan guna menjangkau pemilih Gen Z yang ada di Jakarta. Usai menghadiri deklarasi kampanye damai di Kota Tua Jakarta pada Selasa 24 September 2024, calon gubernur Ridwan Kamil berkomitmen untuk adu gagasan serta menjauhi hoaks dan politik uang. Selain itu, di masa kampanye yang dimulai pada 25 September hingga 3 hari sebelum pemilihan, Emil mengaku akan fokus belusukan ke daerah-daerah yang belum disinggahi, bertemu dan berdiskusi hingga kampanye kreatif menjangkau pemilih Gen Z. Lebih lanjut, Emil berharap Pilkada Jakarta dapat menjadi pilkada teladan dan menjadi contoh pesta demokrasi di Indonesia dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Pasangan Ridho, saya dan Pak Suswono komit untuk fokus pada adu gagasan dan menginstruksikan kepada pendukung-pendukung untuk menaati semua yang tadi dikomitmenkan dan dideklarasikan. Kira-kira begitu. Ya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, paslon nomor urut 2 Jakarta, Dama Pongrekun dan Kunwardana ini berkomitmen akan menggagas program Kartu Jakarta Aman. Dharma menyebut Kartu Jakarta Aman menjadi program unggulan yang menjamin kemudahan akses pendidikan. Calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun mengatakan berencana membuat program Kartu Jakarta Aman yang bakal diprioritaskan untuk warga ber-KTP Jakarta. Hal itu disampaikan Dharma usai menghadiri acara deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan di Kota Tua Jakarta, Selasa 24 September. Di dalam kartu tersebut, Dharma menjelaskan akan memberikan kemudahan akses pada pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, hingga penggunaan transportasi umum. Warga Jakarta yang akan saya prioritaskan pertama kali untuk saya lindungi. Ya, nanti akan kami berikan namanya Kartu Jakarta Aman. Barang siapa memegang Kartu Jakarta Aman, maka mereka akan mendapatkan prioritas di dalam pelayanan, baik mendapatkan pekerjaan, baik untuk pendidikan, kesehatan, maupun transportasi. Kami akan memberikan namanya Kartu Jakartaku Aman. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur dari Koalisi Indonesia Maju Ridwan Kamil dan Suswono mendapatkan nomor urut 1 dalam pengundian nomor urut di KPU pada malam kemarin. Dan RK menganggap nomor urut 1 itu menandakan pasangan Ridho dapat memenangkan pilkada hanya dalam 1 putaran. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Senin malam. Pasangan Ridho atau Ridwan Kamil dan Suswono berhasil mendapatkan nomor urut 1 usai mendapatkan giliran kedua dalam pengundian nomor oleh KPU DKI Jakarta. Calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil atau RK mengatakan nomor urut sesuai dengan keinginannya karena dirinya yakin akan memenangkan pilkada Jakarta hanya dalam 1 putaran. Di samping itu, RK juga menyampaikan 4 strategi kampanyenya yang nanti akan dilakukan, yakni belusukan, bertemu tokoh, membuat konten di media sosial, dan membuat acara lainnya.
Kita cakepin. Iya. Beli kado isinya sepatu di Pasar Baru dan Stasiun Kota. Pasangan Ridho malam ini dapat nomor 1. Insya Allah menuju Jakarta Baru, Jakarta Baru. Nah, jadi sesuai harapan, karena kampanye kita ingin menang 1 putaran. Sebelum malam ini slogan kita tuh gini, menang sekali putaran, tapi cuma bukan 1. Nah, karena nomor 1 slogannya jadi lebih mantap. Menang 1 putaran. Sudah diprediksi slogannya Monas juga kan angkanya 1. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Waktu Pilgub Jabar saya juga nomor urut 1 menang juga, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. KPU dan Bawaslu Jakarta Timur, Rabu pagi mengawasi kedatangan logistik KPU berupa ribuan kotak suara hingga segel di gudang KPU Jakarta Timur. Logistik pilkada itu berasal dari Surabaya dan untuk penyaluran dan perakitan logistik akan dilaksanakan setelah ada perintah dari KPU DKI Jakarta. 3 truk besar dari Surabaya yang membawa logistik pemilu berupa 4.164 kotak suara, kabel TIS, dan 120.262 segel pemilu pagi tadi tiba di gudang KPU Rawagelam Cakung, Jakarta Timur. Kedatangan logistik pemilu ini langsung diawasi oleh Ketua KPU Jakarta Timur dan Bawaslu Jakarta Timur. Logistik Pilkada DKI Jakarta ini langsung diturunkan dan dicek apakah ada yang rusak atau tidak. Setelah dicek, logistik langsung dimasukkan ke dalam gudang dan menunggu perintah dari KPU DKI Jakarta untuk dirakit dan disalurkan nantinya. Alhamdulillah di KPU Jakarta Timur sudah datang pertama kotak suara sejumlah 4.164 kotak. Jadi lebih 20 dari jumlah TPS di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur jumlah TPS-nya 41. Jadi ketika misalnya ada penurunan dan sebagainya ketika ada yang rusak, maka dari pabrik itu dilebihkan 20 untuk sana. Pengawasan dari Bawaslu seperti biasa ya, kita menunggu juga dari pemberitahuan dari KPU. Ketika KPU memberikan pemberitahuan, maka kita juga seperti biasa apa yang diberitahukan atau diinfokan, maka kita akan datang untuk melakukan pengawasan agar tertib dan sesuai dengan ketentuannya. Logistik pilkada ini juga dikawal oleh Kodim 0505 Jakarta Timur dan Polres Jakarta Timur. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Tidak terasa pemirsa dan juga Sally terkait dengan pilkada serentak ini sudah kita rasakan hingga saat ini ya, yang mana juga nanti di November nanti akan ada sebuah pelantikan dan juga akan ada sebuah pengesahan seperti itu ya terkait dengan seluruh paslon ataupun pasangan dari Cagup dan juga Cawagup di berbagai daerah. Mudah-mudahan kita doakan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Apalagi kalau misalnya kita melihat harapan dari pasangan Ridho ataupun Ridwan Kamil dan juga Suswono terkait dengan kampanye ini kan sudah mulai nih dari awal pengundian nomor urut dan juga terselenggaranya juga ini adalah kampanye-kampanye seperti itu. Dari Ridho sendiri ini tidak menginginkan adanya money politik ataupun kampanye hitam. Dan Betul, kita doakan juga mudah-mudahan tidak ada hal seperti itu ya. Dan kalau kita ketahui Festi dan pemirsa ini kan Ridho sendiri mendapatkan nomor urut 1. Betul. Dimana seperti RK ungkapkan bahwasanya mereka optimis mereka akan menang di Pilkada Jakarta secara satu putaran saja. Dan kita berharap bahwasanya RK dapat membangun Jakarta jauh lebih baik lagi. Pastinya memang karena warga Jakarta sendiri mengharapkan wajah baru di Jakarta sendiri. Betul, apalagi kalau misalnya kita lihat belusukan yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan juga Suswono ini untuk belanja masalah terkait dengan permasalahan yang ada di Jakarta, yang mana banyak sekali masyarakat Jakarta ini mengeluhkan terkait dengan kemacetan yang ada di Jakarta dan juga Jakarta Pintar ini agar terus diberikan ataupun terus dilaksanakan dengan sangat baik dan juga berjangka panjang. Dan mudah-mudahan apapun aspirasi dari masyarakat ini bisa diterapkan oleh nanti siapapun pasangannya yang akan menjabat sebagai Cagup dan juga Cawagup di DKI Jakarta, mudah-mudahan bisa terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Jakarta. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara.
dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Terima kasih pemirsa, masih dalam Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasi terkait peristiwa di mana buntut penemuan 7 mayat di Kali Bekasi pada Minggu pagi lalu, keluarga korban mulai mendatangi Rumah Sakit Polri guna melapor tentang dugaan orang hilang. Pasca mendatangi Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta Timur, keluarga korban juga memohon kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kasus kematian korban. Setelah kepolisian membuka layanan posko pengaduan orang hilang dalam kasus penemuan 7 mayat di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi pada Minggu pagi lalu, keluarga korban mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polri untuk melapor. Keluarga korban menyampaikan bahwa dugaan korban yang hilang atas nama Vino Satriani berusia 15 tahun. Dalam kehadirannya di depan pos antemortem RS Polri, keluarga korban menyampaikan bahwa jenazah korban tidak diperbolehkan untuk diautopsi lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Keluarga korban memohon bantuan kepolisian serta media nasional untuk meminta keadilan atas kematian yang dialami oleh salah satu jenazah atas nama Vino Satriani, salah satu korban dari ke-6 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi pada beberapa waktu lalu. Saya berharap untuk Bapak kepolisian dibantu. Kalau minta dibantu lah. Minta keadilan seadil-adilnya. Dan juga kantor media minta dibantu. Supaya terima kasih banyak kepada Bapak kepolisian sudah membantu saya juga. Dari Jakarta, Max Zahra, juru kamera Azizul Faris, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariyati Solihah, ini mengucapkan selamat atas terbentuknya Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak dan Pidana Perdagangan Orang di tubuh Polri. Dan menurutnya langkah tersebut menjadi komitmen Polri dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Bareskrim Polri mendapat apresiasi oleh Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Ai Mariyati, atas terbentuknya Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak, serta Pidana Perdagangan Orang. Ai Mariyati menegaskan bahwa pembentukan Direktorat PPA dan PPO di tubuh Polri menandakan komitmen Polri melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, KPAI menilai hal tersebut juga menjadi bukti atas dukungan Polri terhadap kesetaraan gender. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyampaikan selamat dan sukses atas dibentuknya Direktorat PPA PPO di dalam naungan Polri. Ini menunjukkan secara kelembagaan Polri sedang meningkatkan kualitas dan merespon ekspektasi publik. Tentu KPAI menyampaikan ucapan selamat beserta ini menjadi
tonggak dan momentum bersama dalam memberikan keadilan, memberikan rasa perlindungan, memberikan rasa dilayaninya publik oleh Kepolisian Republik Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita lanjutkan ke informasi lainnya di mana Kementerian Perdagangan mengajak Kamar Dagang dan Industri Indonesia eratkan kerjasama dan juga kolaborasi antar lembaga untuk hadapi tantangan dunia usaha. Sementara kedua lembaga juga menyepakati 3 poin krusial solusi peningkatan pembangunan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah pemberantasan impor ilegal yang kerap merugikan pengusaha. Target pertumbuhan ekonomi di atas 5% masih menjadi fokus utama pemerintah di tahun 2024. Terlebih masa transisi pergantian kepala negara diharapkan tidak menghambat ekonomi Indonesia untuk tetap stabil hingga pertengahan Oktober nanti. Seperti itulah gambaran pertemuan antara Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakri dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi Kepala Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan kolaborasi pemerintah dan pihak swasta menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia pun mengajak Kadin untuk adaptif menghadapi tantangan dunia usaha, sekaligus berharap Kadin semakin aktif memberikan kontribusi bagi ekonomi Indonesia. Berbagai hal, terutama situasi ekonomi dan perdagangan kita. Saya mengatakan hari-hari ini kita syukuri ya data-data dan faktanya lebih baik. Apa misalnya ekonomi tumbuh kita masih di atas 5%, ya kan? Kemudian kalau dalam negeri harga-harga kebutuhan sehari-hari itu yang menjadi concern masyarakat luas. Sekarang bukan inflasi, bulan ini malah deflasi, ya. Artinya diperkirakan inflasi kita nanti tahun ini antara 2 mungkin 2,3 gitu ya. Jadi di bawah tahun lalu. Oleh karena itu saya kira kata kuncinya itu kan kerjasama. Kerjasama akan terbangun kalau kita bareng-bareng. Itu kira-kira. Pak Jonas ada pesan spesifik buat Pak Anin ke depan karena kan pemerintahan Kadin. Udah, saya pesan Pak Anin kerja terus saja kita. Ya. Iya, kerja terus saja. Bareng-bareng dengan pemerintah, aktif, kuat kerjasamanya. Karena kata kuncinya kolaborasi, kerjasama. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakri mengaku terus mencari solusi menjawab tantangan yang dihadapi untuk memperkuat perekonomian Indonesia. Pembicaraan itu pun menghasilkan 3 poin penting yang bisa menjadi fokus utama dari tujuan tersebut, antara lain yakni pemberantasan impor ilegal, pembukaan pasar ekspor baru, dan memajukan usaha mikro kecil dan menengah di daerah. Selain itu, Anindya Bakri menilai bahwa langkah pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Impor Ilegal merupakan strategi yang sangat tepat. Sebab dia mengaku banyak pengusaha yang dirugikan akibat maraknya barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia secara ilegal. Sementara dalam hal perluasan pasar ekspor, Anindya memastikan bahwa Kadin akan turut serta mendorong peningkatan ekspor ke wilayah Timur Tengah, India, serta ASEAN. Arahannya sangat baik ya, karena satu, kalau tidak salah beliau mengatakan di ujung ya kerja. Karena memang masa depan kita mesti optimis, tadi Pak Menteri Investasi juga menyampaikan, tantangan sangat banyak. Tapi tadi kita bicara 3 hal yang saya rasa menarik ya. Yang pertama, kita berpikir bagaimana Satgas import yang ilegal itu bisa ditegaskan. Karena bagaimana juga itu sangat merugikan pengusaha-pengusaha kita dalam perdagangan. Yang kedua, bagaimana bisa fokus kepada pasar baru untuk ekspor. Tadi beliau menyampaikan bahwa hal-hal seperti Timur Tengah, India, lalu juga ASEAN, dan itu semua cukup menarik karena beliau mengatakan Pak Mendak bahwa tahun ini pun sudah 5 kali ke India misalnya. Dan yang ketiga, bagaimana peran teman-teman di daerah, UMKM, itu juga bisa masuk di dalam percaturan daripada perdagangan ini. Karena nilai perdagangan kita ini kan all time high. Saya lupa angka terakhir, tapi kalau tidak salah sudah 30 miliar dolar surplusnya. Jadi ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa. Diketahui sejumlah tokoh-tokoh menteri dan para pengusaha senior termasuk beberapa mantan Ketua Umum Kadin Indonesia juga turut hadir dalam acara Sarasehan dan syukuran HUT ke-56 Kadin Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan. Termasuk mantan Menteri Abdul Latif, mantan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Haryadi Sukamdani, Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2010-2015,
Suryo Bambang Sulisto, serta mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutarjo, serta para ketua kadin daerah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking kawasan serbaguna Delonix Nusantara di Ibu Kota Nusantara pada Rabu 24 September 2024. Dan Presiden meyakini bahwa kawasan ini akan menjadi bagian penting dari perkembangan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Dalam peresmian peletakan batu pertama groundbreaking kawasan serbaguna mixed use Delonix Nusantara di Ibu Kota Nusantara IKN dari investor Cina Delonix Group dengan nilai investasi 500 miliar. Tampak kawasan ini akan dibangun hotel, pusat perkantoran hingga pusat perbelanjaan. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo sampaikan saat ini mulai berdatangan investor asing yang ingin menanamkan modal di IKN. Ia menyebut hal ini membuat IKN menjadi lokasi yang semakin diminati. Akan dilakukan groundbreaking, peletakan batu pertama, investasi juga untuk properti mixed use dari Delonix Nusantara untuk investor yang berasal dari China. Artinya kelihatan sekali bahwa mulai berdatangan investasi-investasi dari mancanegara yang memberikan kepercayaan dan rasa confident kita bahwa Nusantara adalah lokasi yang sangat menarik bagi sebuah investasi. Dan hari ini sekali lagi kita kembali akan melakukan groundbreaking pembangunan kawasan mixed use Delonix Nusantara yang dibangun oleh Delonix Group, jaringan hotel dan gaya hidup internasional dengan investasi kurang lebih 500 miliar rupiah. Tak hanya itu, Kepala Negara sampaikan Delonix Group akan membangun hotel hingga pusat perbelanjaan di atas lahan 2.400 meter persegi dengan fasilitas apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran, pusat olahraga dan kebugaran di kawasan IKN nanti. Dengan investasi di IKN ini, Delonix Group masuk sebagai perusahaan asing perintis yang berinvestasi di IKN dan berharap akan membawa dampak kepercayaan pada investor lain untuk segera masuk ke IKN. Kawasan ini akan menjadi bagian penting dari perkembangan IKN sebagai ibu kota masa depan Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam memperingati HUT Tentara Nasional Indonesia ke-79 tahun, Staf Teritorial Mabes TNI kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat melalui kegiatan bakti sosial. Dan kali ini Staf Teritorial Mabes TNI menyasar untuk membagikan 100 paket sembako di Kampung Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Staf Teritorial Mabes TNI menggelar bakti sosial berupa pembagian sembako di Kampung Kalibaru yang berada di Cilincing, Jakarta Utara, Rabu 25 September 2024. Pembagian sembako merupakan rangkaian dari acara peringatan HUT Tentara Nasional Indonesia ke-79 tahun yang jatuh pada 5 Oktober 2024 mendatang. Kegiatan ini dilakukan berfokus untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama bagi yang membutuhkan. Dalam kegiatan tersebut, paket sembako diserahkan secara langsung kepada warga lanjut usia. Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, kegiatan ini juga sebagai wujud nyata kepedulian TNI terhadap kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya bertugas menjaga keamanan negara Republik Indonesia, tetapi TNI juga hadir berbagi kebahagiaan dan kepedulian sosial. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Muti Anggiani, Simpo TV melaporkan. Kementerian Kelautan dan juga Perikanan masih memproses izin Badan Pengawas Obat dan juga Makanan atau BPOM terhadap produk susu ikan. Hal ini karena susu ikan yang wacananya masuk program makan bergizi gratis dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam keterangannya di Gedung Mina Bahari 4 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Budi Sulistyo mengatakan pihaknya masih memproses izin BPOM untuk produk susu ikan. Ia mengakui telah diajukan sejak 3 hingga 4 bulan lalu. Ia mengatakan sejalan dengan proses sertifikasi BPOM itu, pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi soal susu ikan dan manfaatnya bagi masyarakat, termasuk melakukan sejumlah uji coba. Susu ikan yang belum BPOM ini dari KKP dorongnya seperti apa? Bukan belum BPOM, ini sebenarnya BPOM sudah diajukan beberapa bulan yang lalu. Nah sekarang berproses di sana. Kemarin sudah kita dorong bersama. Semoga penerbitan ini segera izin itu segera. Jadi kalau pengajuan udah berapa bulan yang lalu.
Kalau di sini kan daftarnya banyak, listnya banyak, antriannya. Sudah diajukan. Lebih lanjut, Budi mengakui tidak ada kendala dalam proses izin BPOM tersebut. Harapannya izin itu bisa segera terbit tidak lama lagi. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa dan juga Sally, kita harus mengapresiasi terkait dengan kinerja dari pihak kepolisian yang baru saja dengan sigap untuk memberantas kasus dari seseorang penjual gorengan Nia Kurnia ini. Akhirnya pelaku sudah ditangkap dan juga sudah ditetapkan seperti itu ya. Kita mudah-mudahan para pelaku ini bisa dihukum seberat-beratnya sesuai dengan apa penderitaan yang dirasakan oleh Nia penjual gorengan ini. Sangat disayangkan sekali ya Sally dan juga pemirsa. Tentunya bukan hanya keluarga saja yang merasakan sedih, tapi juga kita masyarakat Indonesia turut geram dan juga sangat sedih terkait dengan adanya kasus seperti ini. Kita berharap bahwasanya kekerasan pada anak dan perempuan di Indonesia ini dapat berkurang ya Festi. Betul. Mengingat apalagi Menteri P3A juga mengharapkan bahwasanya ini tidak terjadi lagi dan pihak kepolisian harus menegakkan akan keamanan pada perempuan dan juga anak di Indonesia. Oke, dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian yang telah dengan sigapnya membantu korban dan juga keluarga korban ya terkait dengan adanya kasus seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada lagi korban seperti ini di Indonesia. Dan juga ada kabar terkait dengan program makan gratis bergizi ya, seperti itu yang dilakukan oleh salah satu presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, yang nantinya ini akan masuk kepada salah satu program tersebut, di mana susu ikan ini wacananya akan masuk dalam sebuah program makan gizi gratis seperti itu ya. Dan mudah-mudahan ini masih menunggu dari hasil BPOM. Dan memang kita lihat bahwasanya susu ikan ini memiliki gizi yang baik untuk anak Indonesia, apalagi memang salah satu tujuan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah mencegah stunting sejak dini. Betul. Kita berharap bahwasanya memang program makan bergizi gratis dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dapat terrealisasi dengan baik dan masyarakat Indonesia terutama anak Indonesia dapat menyambutnya juga dengan baik. Oke, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Festi Rahmadi dan saya Selis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.